Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan aku Berkah Azizar, Asisten Laboratorium Sistem Digital dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan salah satu modul praktikum dari mata kuliah ORCOM 1, yaitu modul 5, modifikasi program bahasa mesin pada CPU Sim. Baik, sedikit outline sebelum kita mulai. Pembahasan yang akan kita cakup pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah tentang Wombat 1, yang kedua adalah instruksi Wombat 1, yang ketiga tentang studi kasus, yang terakhir nanti akan ada diakhiri dengan tugas pendahuluan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama adalah Wombat 1. Mungkin sebelum mulai, ini ada sedikit fakta unik untuk teman-teman semua, di mana sebenarnya Wombat 1 ini diambil dari nama Wombat. Wombat ini adalah nama hewan endemik asli Australia. Bisa dilihat di sini gambarnya cukup lucu ya rekan-rekan sekalian. Jadi wombat itu ternyata merepresentasikan kesederhanaan dan kestabilan gitu teman-teman. Makanya dipilih nama wombat 1 ini sesuai dengan kriteria dari hewan ini yang meskipun perlahan namun dia satu persatu akan menyelesaikan pekerjaannya begitu. Wombat 1 adalah arsitektur CPU sederhana berbasis akumulator yang digunakan dalam simulator CPU SIM. CPU SIM sendiri adalah alat edukatif yang dirancang untuk membantu siswa memahami cara kerja dasar sebuah CPU dan cara program bahasa mesin bekerja di tingkat rendah. Nah, kalau untuk CPU SIM, aku yakin teman-teman udah paham lah, karena di modul sebelumnya udah dijelaskan tentang CPU SIM secara mendalam gitu. Nah, di sini ada yang unik nih teman-teman, di mana Wombat 1 hanya memiliki satu register utama, yaitu akumulator atau ACC dengan instruksi panjang tetap 16 bit. Nah, dampaknya apa nih teman-teman? Jadi mesin Wombat 1 ini hanya menggunakan satu akumulator untuk mengeksekusi setiap instruksi yang dia punya gitu. Jadi sebagai contoh misalnya Wombat 1 ingin melakukan penjumlahan dua buah bilangan gitu. Misalkan nanti user menginputkan satu bilangan, maka bilangan tersebut harus disimpan dulu ke akumulator. Nah, kalau udah disimpan di akumulator, maka bilangan ini harus disimpan dulu nih ke memori, baru nanti kemudian bilangan berikutnya bisa disimpan ke akumulator, baru kemudian nanti bisa dijumlahkan antara bilangan 1 dengan bilangan 2 gitu. Ini karena hanya satu register utama yang bisa digunakan pada mesin Wombat 1 ini. Jadi penyimpanan data sementaranya hanya bisa melalui satu register ini. Nah, dengan instruksi panjang tetap 16 bit. Nah, ini apa, teman-teman? Ini nanti berkaitan dengan instruksi yang ada pada Wombat 1, teman-teman. Nah, jadi sedikit menjelaskan ya, teman-teman, bahwasannya selayaknya mesin, Wombat 1 juga memiliki instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi untuk menjalankan fungsi tertentu nih, teman-teman. Jadi ketika kita merancang sebuah mesin, itu nanti kita pasti harus merancang instruksinya juga. Begitupun ketika developer dari Wombat ini, dia juga menciptakan beberapa instruksi yang dapat dieksekusi gitu. Nah, di sini teman-teman, kan dia memiliki 16 bit ya. Nah, jadi di antara 16 bit itu, nantinya 4 memori utama itu 4 bit pertama itu digunakan untuk alokasi memori disimpannya, baik itu instruksi ataupun data nih teman-teman. Nah, kemudian nanti 4 berikutnya itu nanti akan berisi opcode nih teman-teman. Nah, jadi opcode itu adalah bit yang digunakan untuk merepresentasikan tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh mesin. Nah, jadi kan kalau mesin itu dia nggak akan ngerti ya bahasa manusia gitu, bahasa alfabet ya gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan bahasa mesin untuk menginstruksikan mesin untuk mengerjakan suatu tindakan tertentu. Nah, ini kaitannya nanti dengan pertukaran-pertukaran data yang ada dalam register. Itu nanti bakal lebih jauh lagi mendalam dibahas di modul berikutnya nih teman-teman. Nah, cuman intinya setiap instruksi-instruksi yang bisa dijalankan pada Wombat 1 ini direpresentasikan oleh bilangan biner ini, teman-teman. Jadi sebagai contoh sebenarnya 0001 ini adalah fungsi untuk memuat isi alamat ke akumulator. Jadi ketika diminta 001, C, M, ACC inilah yang nanti dijalankan oleh Wombat gitu. Ketika 0010 yang dijalankan adalah ACC ke memori gitu, teman-teman. Jadi ini nih, opcode ini merepresentasikan tindakan yang harus dilakukan oleh mesin Wombat 1. Nah, jadi Wombat 1 hanya ngerti bahasa biner ini, cuman kalau manusia tentunya dia bakal sulit ya untuk memahami bilangan-bilangan biner ini. Jadi kita gunakan yang namanya mnemonik gitu. Jadi mnemonik ini apa? Mnemonik ini adalah fungsi untuk bilangan-bilangan yang mendekati bahasa manusia gitu ya teman-teman, yang bisa digunakan untuk melakukan masking dari bilangan biner ini. Nah, jadinya kita nggak perlu menuliskan bilangan biner ini, kita cukup menuliskan mnemonik ini, nanti akan secara otomatis diterjemahkan dalam bentuk biner, untuk kemudian nanti diteruskan oleh mesin Wombat 1. Jadi ini sangat mempermudah kita sebagai seorang programmer untuk membuat program di mesin Wombat 1 ini gitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman nggak akan bisa langsung paham ya teman-teman, kalau misalnya hanya dijelaskan secara teoritis seperti itu. Nah, kalau gitu kita coba untuk masuk ke studi kasus pertama kita teman-teman, di mana di sini dikatakan berdasarkan instruksi bahasa mesin Wombat 1 sebelumnya, buatkan sebuah program yang dapat membaca satu atau lebih angka dari input dan menjumlahkan semuanya.
Jadi membaca, kemudian menjumlahkan semuanya. Program akan berhenti hanya jika angka yang dimasukkan adalah 0. Nah, jadi programnya berhenti kalau misalnya inputannya 0 nih teman-teman. Jadi di sini ada kontrol alurnya juga di sini. Oke, sekarang kita coba langsung kerjakan ya teman-teman. Nah, dari aku sendiri teman-teman, udah terbiasa kalau misalnya kita pengen ngerjakan sebuah kasus gitu, terutama ini ada pemrogramannya gitu ya teman-teman. Aku biasanya itu membuatnya mulai dari perancangan pseudocode-nya dulu nih teman-teman. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi tentang pseudocode ya teman-teman. Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan pemrograman nanti. Nah, pseudocode ini kita bisa bikin kode yang masih dalam bentuk bahasa manusia gitu. Jadi kita lihat dulu nih. Output akhirnya ini kan nanti bakal itu ya hasil akhirnya ya. Nah, jadi kita coba definisikan sum dulu misalnya. Sum adalah 0 gitu. Nah, jadi nanti sum ini yang bakal kita jadikan sebagai produk akhir. Nah, teman-teman kalau di sini notice ya, buatkan sebuah program yang dapat membaca satu atau lebih angka dari input dan menjumlahkan semuanya. Jadi dia bakal ada looping di sini teman-teman, dan akan berhenti loopingnya jika angka dimasukkan adalah 0. Artinya apa? Di sini bakal ada loop di sini teman. Nah, di dalam loopnya nanti bakal dilakukan read. Read apa? Read input gitu teman. Jadi nanti ini kan satu atau lebih angka dari input. Nah, jadi dia akan dalam loop ini dia akan membaca input terlebih dahulu, kemudian dia bakal melakukan pengecekan kondisi. If input sama dengan 0, maka yang dilakukan adalah go to down gitu teman-teman. Nah, maksudnya apa? Jika inputnya adalah 0, kita inputnya saat ini 0, dia bakal jalankan dia akan melompat langsung ke baris yang ada down-nya gitu teman-teman. Maka di sini kita coba bikin down terlebih dahulu. Nah, cuman kita kosongin dulu untuk down-nya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau input udah selesai, nah kalau ini nggak terpenuhi ini apa yang dilakukan nih teman-teman? Ini sederhana ya, kita tinggal sum sama dengan sum ditambah 0. Ini kan dia minta untuk menjumlahkan semua nilai yang diinputkan ya teman-teman. Nah, jadi sum ini kita jumlahkan dengan ini salah, tambah input. Sum ini akan dijumlahkan dengan sesamanya, serta dijumlahkan juga dengan input. Jadi sebagai contoh, nih sumnya sekarang 0 nih, diinputkan oleh user 2. Jadi dia kan nggak memenuhi ini, maka dia lanjut ke sini. Jadi sum 0 sama dengan 0 ditambah 2, maka nilai sum sekarang adalah 2, dan seterusnya gitu. Lanjut, kalau udah kita balik lagi ke go loop gitu. Berarti kodenya selesai, dia bakal balik lagi ke loop untuk minta input lagi, baru nanti dia cek lagi. Nah, kalau user nanti input 0, maka dia bakal masuk ke block down. Jadi di block down ini apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini kan kalau katanya 0, dia bakal selesai program. Maka kita tinggal write si sum gitu kan. Kita akan nulis nilai sumnya, kemudian stop. Artinya di sini programnya selesai. Nah, gimana teman-teman? Dari permintaan atau soal sepanjang ini kita bisa ringkas ke dalam bentuk pseudocode seperti ini. Nah, kalau udah pseudocode seperti ini, kita bakal lebih enak nih untuk ngodingnya nih teman-teman. Jadi kita tinggal buka CPU sim, teman-teman buka CPU sim-nya. Kemudian sekarang kita coba coding berdasarkan programming berdasarkan pseudocode ini nih teman-teman. Oke, tadi kan udah ada sintaks-sintaksnya ya di sini. Nah, kita balik lagi ke belakang sini. Nah, kita coba merujuk ke sini teman-teman. Tentunya kita mulai dengan start dulu ya teman-teman. Ini kita coba buka salah satu contoh deh. Biar enak. Nah, ini ada contoh program, kita coba tiru seperti ini. Ada startnya dulu. Kemudian, ini kan katanya read input ya. Berarti kita mulai kodenya itu dengan melakukan read dulu nih teman-teman. Kalau udah read, kita masuk ke pengecekan kondisi nih di sini teman-teman. Oh, bentar. Ini kita harus simpan terlebih dahulu. Kalau udah di read, kita bakal simpan datanya atau store ke dalam tab. Kalau udah store, nah pengecekan kondisi. Nah, kebetulan teman-teman di Wombat 1 ini, nah coba teman-teman lihat, ini ada salah satu sintaks ini teman-teman. Ini kan diminta program akan berhenti jika angka dimasukkan dalam 0. Di Wombat itu ada satu sintaks, itu JMPZ. Jika ACC sama dengan 0, lompat ke alamat M. Nah, JMPZ ini bisa kita gunakan. Ini adalah pemilihan kondisi yang mengecek apakah ACC 0 saat ini. Boleh coba ya teman-teman. JMPZ ke down gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya JMPZ, dia bakal loncat ke down. Nah, down kita bikin dulu, cuman kita kosongin dulu. Nah, kalau misalnya nggak terpenuhi nih, ternyata ACC-nya nggak 0. Oke, berarti kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu sum sama dengan sum ditambah input. Nah, ini gampang aja ya sebenarnya teman-teman. Kita tinggal lakukan add sum, kemudian kita tinggal store si nilai sumnya tadi. Kita store nilai sumnya. Kalau udah di store, kemudian kita balik lagi ke start nih teman. Sum, start. Nah, kita balik lagi nyelup ya kan, dia balik lagi loop, berarti satu blok ini udah selesai. Kalau udah kita lanjut, kalau misalnya down, misalnya diinputkannya nanti 0, ya kan? Kalau 0, berarti kita tinggal load nilai sum,
kita write, baru nanti kita stop programnya. Udah gini aja nih teman-teman untuk programnya. Nah, tapi ini belum selesai. Seperti yang teman-teman lihat, ini kita ada deklarasiin dua variabel, temp dan sum. Ini jangan lupa untuk kita deklarasikan di bawahnya nanti. Jadi temp itu adalah data 20 dan sum itu sama juga. Itu adalah data 20. Nah, oke. Nah, gini dia teman-teman untuk kode dari permasalahan kita tadi. Sekarang untuk ngetesnya kita coba untuk eksekusi kodenya. Kita reset dulu. Kemudian kita coba assemble. Oke, berhasil di assemble ya. Sekarang kita coba run. Nah, oke, kalau udah di run dia berhasil jalan. Kita coba untuk masukin beberapa angka di sini. Kita coba masukin 15 ya. Kita 15. Kita coba masukin 8. Masih bisa. Nah, sekarang kita coba hitung nih. 15 tambah 8 itu berapa? 23 ya teman-teman. Sekarang kita coba masukin 1. Nah, 24 nih sekarang. Berarti sekarang 24. Nah, sekarang kita coba masukin 0. Permintaannya kalau misalnya dimasukin 0, dia bakal berhenti. Sekarang kita coba masukin 0. Nah, programnya akan berhenti dan dia bakal ngasih outputnya adalah 24. Artinya apa? Program kita udah berjalan dengan baik. Oke, berarti udah selesai studi kasus pertama. Kita next ke studi kasus kedua nih teman-teman. Jadi studi kasus kedua ini agak sedikit berbeda permasalahannya. Sekarang kita dikasih kode binarnya, kita dikasih alamatnya. Kita diminta ubah bilangan binar ini dengan menggunakan tabel, mnemonic wombat 1, dan tuliskan program mesinnya. Lalu jelaskan apa fungsi dari program ini. Oke, ini menarik ya teman-teman. Nah, sekarang langsung kita coba eksekusi untuk pertanyaan ini teman-teman. Nah, gimana ya caranya? Oke, mungkin kita buka dulu deh ininya. Nah, kita buka ini. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi kan ada pertanyaannya, terus ada tabelnya nih teman-teman. Kita coba kerjain. Nah, teman-teman dalam mengerjakan pertanyaan seperti ini, teman-teman tidak perlu panik. Teman-teman ini kan alamat ya. Alamat ini teman-teman bisa ganti sebagai variabel nantinya. Jadi teman-teman yang penting notice. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan sini adalah ini nih, 4 digit di awal ini. 4 digit di awal ini adalah opcode nih teman-teman. Jadi opcode ini yang bakal kita gunakan untuk mengetahui nih. Jadi di baris ini operasi apa yang dilakukan gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Kalau udah gini, kita tinggal coba untuk kerjakan aja. Nah, kita coba dulu ya teman-teman. Kita hapus saja yang ini. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita lihat. Yang pertama itu adalah 011 nih teman-teman. Nah, paling kita bikin dulu start di sini kayak biasa start. Nah, sekarang kita lihat 011. 011 itu adalah sintaks dari nah ini subtract teman-teman. Oh, sorry teman-teman. Read ya, sorry. Subtract itu 0110. Jadi subtract. Nah, jadi kita read dulu. Nah, udah read. Nah, kita lihat lagi. Selanjutnya itu adalah 0010. Nah, 0010 itu apa teman-teman? 0010 itu adalah store. Oke, berarti ini udah mulai nyimpan ya, store. Coba kita store. Nah, kalau store tentunya kita harus punya variabel nyimpannya. Jadi kita kasih nama A aja dulu ya, karena kita belum tahu nih ini programnya ngapain. Nah, kalau udah kita coba cek lagi. 0011 lagi. 0011 tadi apa? Read ya. Kita langsung tulis saja read. Kita nggak usah lama-lama, read. Nah, lanjut. 0010. Nah, 0010 ini itu store lagi ya. Store. Nah, teman-teman perhatiin, ini memorinya sama apa enggak? Yang pertama tadi store yaitu 0000, 100000. Nah, sedangkan di 0011 yang ini itu adalah 100001. Artinya beda memorinya. Artinya kita harus bedain variabelnya. Sekarang kita coba kasih nama B, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut. Yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. 0001. Oke, kita lihat 0001 itu load. Oke, berarti kita tulis di sini load. Nah, load, terus kita lihat 0001, ini 10000. Ini sama dengan ini teman-teman. Yang mana ini kita definisikan sebagai A. Berarti di sini kita sama bikin load-nya adalah A. Berarti A kita load lagi teman-teman. Oke, kalau udah load, kita lanjut lagi. Load A ini 0110. Nah, 0010 ini tadi adalah subtract ya kalau nggak salah. Ya, subtract. Subtract kita lihat nih, 1001 ini sama dengan ini si B tadi ya. Berarti ini si A ini kita subtract dengan B. Nah, sesimpel itu. Lanjut lagi ke 1011. Nah, kita cek 1011 itu apa? JMPN nih ternyata teman-teman. JMPN. JMPN. Nah,
kita kasih nama dulu sementara, mungkin JMPN ini adalah blok ya gitu ya, blok ini. Nah, JMPN adalah blok. Nah, berarti nanti kita bakal definisikan blok di sini. Cuman ini kita skip dulu karena kita belum tahu nih programnya ini untuk apa. Nah, kalau udah blok, kita lanjut lagi. 1011 tadi udah, sekarang 0001 tadi adalah load. Nah, berarti di sini kita load lagi. Load A ya. Karena dia tadi 10 lagi, 1000. Ini kan. Kemudian kita lanjut lagi 0100. 0100 itu adalah write. Oke, kita udah masuk ke write di sini. Write. Kalau udah write nggak perlu variabel. Baru terakhir 0000. Nah, 0000 ini gampang, ini stop ya teman-teman. Artinya ini udah selesai nih satu blok. Berarti kita lanjutin ke yang bloknya. Yang blok berarti selanjutnya ini adalah blok nih teman-teman. Jadi 1001 yang 1000 ini udah pasti isi dari blok nih teman-teman. 0001 itu load ya. Kita coba load. Nah, yang di load apa? B ya teman-teman, yang di load di sini. B. Kalau udah B, nah dia balik lagi ke write nih teman-teman. Kita write 0100 ini ya, write. Nah, kalau udah di write, berarti tinggal di stop. Nah, oke, udah selesai nih ternyata teman-teman betulnya. Nah, sekarang kita tinggal deklarasikan kedua variabelnya aja nih teman-teman. Nah, jadi si 1000 ini tadi kan, 100 ini kita definisikan sebagai A ya teman-teman. A, berarti kita bikinnya kayak gini, data 20. Kemudian variabel kedua si 1001 ini kita deklarasikan sebagai B, ya kan? B data 20. Oke, selesai nih programnya. Sekarang kita coba untuk execute, kita reset everything, kita assemble load and run. Oke. Nah, udah bisa jalan nih teman-teman. Sekarang kita coba jalanin. Berarti dia minta input 2, A sama B. Sekarang kita coba ya. 6, 7. Outputnya adalah 7. Nah, sekarang kita coba lagi. Run lagi. Nah, kita assemble load and run. Sekarang coba 8, kemudian 7. Outputnya 8. Nah, oke. Berarti dari dua percobaan tadi, teman-teman, ternyata program binar ini adalah program untuk menentukan bilangan terbesar dari dua input nih, teman-teman. Nah, jadi blok ini bisa kita ganti. Jadi kita ganti namanya mungkin if B is bigger. Ini supaya lebih deskriptif aja, sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Is bigger. Nah, jadi secara sederhana berarti kalau kita baca programnya, pertama programnya minta read input bakal disimpan di A, kemudian minta input simpan di B, kemudian di load si A dikurangi dengan B. Nah, berarti di sini nih poinnya. Kalau misalnya dia negatif, JMPN di sini kan teman-teman, JMPN itu kalau misalnya dia negatif, dia bakal lompat ke alamat M. Nah, jadi kalau misalnya negatif, dia bakal loncat ke sini. Artinya apa? Kalau misalnya negatif, artinya kan si pengurang itu lebih besar daripada yang dikurangi gitu, teman-teman. Artinya bisa dipastikan si B itu jauh lebih besar dari A, makanya B is bigger. Sehingga nanti bakal di load B, bakal di write, bakal di stop. Sementara kalau misalnya hasilnya positif, JMPN ini bakal di skip, si A bakal di load dan akan ditulis, artinya A lebih besar dari B. Nah, gitu teman-teman. Artinya terjawab ya tugas pendahuluan kita yang pertama dan yang kedua. Kita balik lagi ke slide. Nah, semoga studi kasus 1 dan 2 ini bisa membantu teman-teman dalam memahami modul 5 ini. Oke, untuk mengakhiri di sini teman-teman ada tugas pendahuluan yang bisa teman-teman kerjakan untuk persiapan praktikum di minggu berikutnya nih teman-teman. Di mana tugas pendahuluan nomor 1, jelaskan struktur instruksi bahasa mesin Wombat 1 dan perang masing-masing bagiannya. Kedua, apa fungsi dari akumulator pada arsitektur Wombat 1 dan mengapa instruksi bahasa mesin sering melibatkan register ini. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara instruksi jam, JMPZ, dan JMPN dalam bahasa mesin Wombat 1 dan kasus penggunaannya. Nah, 4 yang 5 ini teman-teman harus SS kode dan outputnya ya, sini keduanya nih teman-teman. Harus di SS kode dan outputnya, kemudian nanti akan ditampilkan. Ini kurang lebih sama kalau misalnya teman-teman perhatikan pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa pelajari dan coba kerjakan tugas pendahuluan ini. Mungkin sekian dari aku. Apabila dalam proses penyampaian materi tentang modul 5 ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Aku akhiri, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.